Oke, kita langsung revisi ya. Nah ya, dengan begini kita bisa membedakan topik ini termasuk topik emergensi atau topik non emergensi ya. Nah, saudara, seperti tadi juga saya sampaikan pendahuluannya ya, kemudian initial assessment, ada penanganan dan manajemen perawatan ya. Oke ya, pertama yang saya sampaikan terkait dengan apa sih luka bakar itu. Saya kira kita sudah paham semua ya luka bakar itu. Ya. Jadi cedera pada kulit atau jaringan ya, terutama disebabkan karena panas ya. Ada juga loh yang karena dingin ya. Orang karena kedinginan maka kemudian bisa terjadi kerusakan pada kulit ya. Nah, ini terutama disebabkan karena panas ya. Atau karena radiasi, radioaktivitas ya. Kemudian ada listrik mungkin kesetrum ya. Apa namanya, kesetrum itu bisa gosong saudara ya kalau tekanannya terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat suntet ya, orang-orang yang mungkin kurang pikirannya kurang ini ada persoalan ya, gangguan mental dan seterusnya, dia naik suntet itu ya, naik tiang listrik yang sangat tinggi itu, kemudian kesetrum itu bisa gosong ya. Kemudian karena gesekan atau kontak dengan bahan kimia ya. Nah, saudara, luka bakar panas ya atau termal terjadi ketika beberapa atau semua sel di kulit atau jaringan itu hancur ya. Entah karena cairan panasnya ya bisa melepuh, entah karena benda panas ya. Luka bakar karena apa namanya kontak ya, bersentuhan ya, atau nyala api ya. Jadi flame burn. Nah, saudara, berbicara tentang epidemiologi diperkirakan 180.000 ya kematian itu disebabkan karena luka bakar. Dan yang menarik adalah bahwa sebagian besarnya itu terjadi di negara yang penghasilannya itu rendah dan menengah. Saya mau tanya ini, Indonesia ini termasuk rendah, menengah atau tinggi ya? Ada pendapat saudara? Izin menjawab, Menengah, Pak. Menengah ya? Saya nggak tahu ini. Ya, jawabnya nggak tahu. Kenapa Anda bisa meyakini bahwasannya Indonesia ini adalah negara dengan berpenghasilan menengah? Silakan. Oke ya. Ada yang berani nyoba? Oke, nggak ada ya. Baik, nanti kita bahas pada sesi lain aja ya. Tapi yang jelas, saya punya teman-teman yang ada di luar negeri, yang di Mesir ya, di Saudi ya. Mereka apa namanya, termasuk di Australia, mereka menganggap Indonesia itu negara miskin. Nah, kira-kira gitu ya. Padahal yang kita rasakan ya nggak miskin amat ya, mungkin ada lah ya. Mungkin ada daerah miskin memang ya. Tapi secara umum yang kita jumpai di mana-mana itu ya tidak seperti yang mereka anggap ya. Menurut saya kok begitu ya. Maka jawaban Anda tadi yang mengatakan menengah itu menurut saya mungkin lebih rasional ya. Nah, mereka yang mengatakan kita miskin dan seterusnya bisa jadi melihat hutang kali ya. Hutang negara kita yang mungkin cukup tinggi ya dibandingkan dengan apa namanya mereka yang belum bekerja atau menganggur dan seterusnya, mungkin itu ya. Tapi kalau kita rasakan realita ya, mobil pun semakin banyak ya, motor pun barangkali seperti kacang goreng gitu ya, semua orang bisa beli. Zaman Parib dulu ya, orang tua saya saja nggak punya motor aja nggak punya ya. Orang tua saya meninggal tahun bapak saya meninggal tahun 97 ya, seumur hidupnya nggak pernah punya motor ya. Ibu saya meninggal tahun 2006 ya, dan saya baru punya motor itu pada tahun saya sendiri ya, bukan bapak saya ya. Saya punya motor tahun 97 mungkin ya, itu motor second ya saya beli ya, dan sudah luar biasa pada waktu itu ya, jarang orang punya motor ya. Jalan itu masih sepi ya, meskipun jalannya itu tidak selebar sekarang, tapi masih sepi. Malang Lawang itu saya tempuh dalam waktu setengah jam naik motor itu ya, sekarang nggak bisa ya, sekarang nggak bisa. Sekarang saya di Singosari saja ke Malang kadang-kadang 35-40 menit ya naik motor, apalagi naik mobil ya. Tapi pandemi ini sepertinya sepi jalannya, bisa lebih cepat. Baik, kemudian saudara, luka bakar termal karena api atau air panas menyumbang sekitar 80% dari luka bakar. Ya. Nah, luka bakar non fatal merupakan penyebab utama morbiditas. Ya. Luka bakar terjadi terutama di rumah dan tempat kerja.
Nah, yang penting adalah sesungguhnya luka bakar itu dapat dicegah. Nah, ya, karena itu maka prinsip kehati-hatian ini perlu dijaga ya dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kerja. Ya. Nah, saudara, sesungguhnya apa yang menjadi persoalan ketika orang mengalami luka bakar? Ya, di sini ada 3 saudara ya, ada obstruksi jalan nafas. Kok bisa obstruksi? Iya. Ya, jadi kalau ada api misalnya ya, api, kemudian api panasnya itu kita hirup, ya, maka panasnya itu bisa menyebabkan trauma pada saluran nafas. Nah, kalau itu mengenai saluran nafasnya ya, bronkusnya, ya, terutama bronkus ya, ini jalur utama ya, atau trakea ya, trakea atau bronkus, maka kemudian terjadilah peradangan ya pada saluran nafas itu. Nah, kalau terjadi peradangan, maka dia bisa mengalami edema. Ya, ada edema, banyak sekresi, ya, sehingga kemudian jalan nafas jadi sempit, ya, bahkan kemudian tersumbat. Ya, maka terjadi obstruksi. Nah, kalau itu tidak diatasi, ya, peradangannya, ya pasti nggak bisa nafas. Kalau nggak bisa nafas, ya meninggal dunia. Atau bisa terjadi cedera paru, ya, jadi parunya mengalami kerusakan. Nah, kalau mengalami kerusakan, maka kemudian oksigennya tidak bisa diambil, ya, atau mungkin oksigen bisa diambil, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan seluruh tubuh. Ya, dampaknya apa? Dampaknya ya terjadi perubahan pola nafas, ya, terjadi gangguan perfusi, ya, bahkan kemudian orangnya bisa shock. Nah, ya, bisa meninggal dunia ya karena kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Bisa juga terjadi shock hipovolemik, ya. Kalau ini lebih ke arah karena kulit yang terbakar ya, itu akibatnya ya tidak ada pengatur apa namanya pengaturan ya cairan. Jadi cairan itu bisa langsung evaporasi lebih cepat ya, tidak diatur lagi oleh kulit. Nah, di samping itu juga karena peradangan di seluruh jaringan kulit yang mengalami luka bakar itu ada pergeseran ya cairan ya dari sel ke intersisil. Nah, ya dari apa namanya intravaskuler ya ke dalam ruang intersisil. Nah, ini kemudian mengakibatkan terjadinya shock hipovolemik. Ya, jadi tidak ada luka, darah nggak keluar, nggak tertumpah, nggak terjadi perdarahan, tapi, nah ya, terjadinya perpindahan cairan ya dari intravaskuler dari dalam sel menuju ke cairan cairan intersisil. Ya, jadi perpindahan darah ini, perpindahan cairan ini mengakibatkan hipovolemia. Ya. Nah, yang berbahaya itu kan itu tadi ya karena tidak ada apa namanya regulasi apa namanya jadi kulit kita ini kan dia meregulasi suhu tubuh dengan mengatur ya mengatur keluarnya cairan lewat evaporasi. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, ketika kemudian itu kulitnya bermasalah yang karena terbakar karena mengalami luka bakar, maka tidak ada lagi regulator yang bisa mengatur di permukaan kulit. Akhirnya evaporasinya lebih besar, ya, lebih tinggi ya. Di samping kemudian tadi ada pergeseran cairan ya dari intravaskuler ke cairan rongga atau ke apa namanya ke ruang intersisil ya, juga menambah tentang volume darah itu semakin menurun ya sehingga kemudian tadilah shock volume. Ini kalau tidak ditangani saudara bisa mengalami kegagalan organ ya sehingga kemudian organnya bisa berhenti. Nah, kalau organ kita berhenti ya mati ya orang ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, seperti tadi saudara kita awali dengan pengajian pengajian awal. Nah, kalau kita lihat di sini hampir sama saudara ya, kaji stabilitas RW-nya. Nah, ini harus paten. Kaji apakah ada cedera inhalasi. Tadi saya sampaikan ya, cedera inhalasi. Kalau seseorang itu menghirup hawa panas, ya, maka terjadi trauma pada saluran nafas, bisa terjadi peradangan, ya, ada UGM, ada macam sekret ya seterusnya yang kemudian akan menyebabkan obstruksi saluran nafas. Kemudian kaji daerah orofaring ya, oro itu oral, faring itu adalah di belakang apa namanya ya organ faring ya. Nah, orofaring artinya faring yang di belakang mulut. Nah ya, ada nasofaring, naso itu hidung.
Faring itu ya faring. Jadi faring yang ada di belakang hidung. Jadi faring itu dia berada di belakang hidung dan mulut ya. Jadi dari atas ke bawah kira-kira gitu. Namanya faring ya. Namanya faring. Ya, faring yang berada di belakang mulut namanya orofaring. Yang di belakang hidung namanya nasofaring. Kemudian lakukan manuver airway. Ya, jadi kalau kemudian ada sumbatan ya di apa namanya? Sumbatannya dibebaskan. Nah, ya, dengan cara mungkin head to chin lift ya, sehingga lidahnya itu tidak jatuh ke belakang. Ya, seringkali orang yang tidak sadar misalnya itu lidah jatuh ke belakang. Atau mungkin ada cairan, ada darah, ya, kita bersihkan dengan suction misalnya. Kemudian intubasi jika perlu, ya, pemasangan NPA, ya, OPA dan seterusnya. Kemudian breathing, berikan oksigen ya maksimal ya 15 liter per menit, ya. Kemudian, nah ini berikan ini ya, ini kok beri ya, berikan kurang. Saudara, kemudian kaji dada ya, frekuensi nafasnya bagaimana, pola nafasnya bagaimana, suara nafas tambahan ya, ini mengindikasikan apakah kemudian ada masalah ya pada breathing. Kemudian ukur sekali lagi saturasi oksigen ya, sama dengan tadi ya pada trauma abdomen. Kemudian circulation ya, kaji sirkulasi dan perfusinya ya, bagaimana tensinya, bagaimana nadinya, dan bagaimana perfusi ya jaringan-jaringan sekitar di periferi itu ya. Kalau ada penurunan ya, ini tentu mengindikasikan perlu tindakan segera ya untuk menstabilkan ya sirkulasi darah ya. Kemudian lakukan fokus assessment of sonography in trauma. Ini sama juga seperti tadi ya. Sama juga menggunakan sonografi ya kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Di luar negeri itu memang sudah sedemikian lengkap ya peralatannya sehingga bisa menemukan persoalan-persoalan yang mungkin jauh lebih rumit ya. Nah, kemudian ada disability ya, kaji LOC ya, level of consciousness ya, GCS, glucose mask scale, AFQ, dan juga periksa pupil mata sama dengan tadi ya, juga periksa gula darah sama dengan tadi ya, intinya sama ya. Kemudian exposure, lepasan pakaian ya, cari cedera yang mengancam jiwa. Oke, masuk ke secondary survey juga sama ya, dengan tadi ya, karena memang begitu ya. Ini semua kasus itu begitu ya. Semua trauma itu harus begitu, nggak boleh beda begitu. Nah, yang membedakan di sini ini karena pasien yang mengalami luka bakar, maka kemudian nanti juga fokus ke luka bakarnya ya pada pemeriksaan head to toe ini ya. Nah, kita lihat mengukur luka bakar ya, kaji kedalamannya berapa nih, luasnya juga berapa persen. Kenapa? Karena ini dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan restitusi cairan. Kalau kebutuhan cairannya nanti ternyata tidak terpenuhi, tadi itu jatuh ke shock pasien. Ya, kalau shock bisa meninggal. Nah, ini kalau kita berbicara kedalaman saudara ya. Di sini ya dikatakan derajat 1, 2, dan 3. Derajat 1 itu saudara superficial ya. Jadi kulitnya nggak ada, nggak ada yang hilang. Ya, cuma mengenai epidermis saja. Nah, kira-kira gitu ya. Kering, hanya kemerahan saja. Ya, nggak ada apa istilahnya? Gelembung. Ya, kalau kita terkena dulu saya kecil itu ya beberapa kali juga kena knalpot panas itu ya, langsung menggelembung ya, terjadi bula istilahnya. Jadi gelembung air ya, gelembung air pada kulit. Nah, kira-kira gitu ya. Itu tidak ada di ini. Ya, di sini hanya kemerahan saja ya, dry and red, ya, kering dan merah. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian di derajat 2 ya, ada yang superficial, ada yang mild, ya, ada yang deep. Nah, kita lihat perbedaannya seperti ini ya. Ini kan beda dengan ini ya. Ini hanya kemerahan ya sudah terjadi seperti ini. Ada menebal ya. Jadi dia apa namanya yang terlibat atau yang terkena ya itu tidak hanya epidermis ya atau kulit bagian paling luar ya, tapi kemudian sudah mengenai dermisnya ya, upper dermis terutama ya di sini ya, upper dermis ya. Nah, kemudian kulitnya tetap utuh saudara ya, kulitnya utuh, nggak ada luka, kulitnya tetap utuh, ya, kulitnya tetap utuh. Nah, ini warnanya adalah pale pink ya, jadi pucat dan pink ya, pink itu merah muda ya.
Ada smaller blister, ini mulai sudah ada nih gelembung-gelembung apa namanya, gelembung di kulit ya, tapi sangat kecil. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ini derajat 2 yang mid ya, mid antara ini dengan ini saudara ya. Kita lihat ya, antara ini dan ini. Antara yang superficial dan deep dermal, yang thickness. Nah, yang derajat 2 ini saudara, yang apa namanya, deep dermal ini melibatkan epidermis ya, dan kemudian dermisnya sendiri ya. Nah, ini ya. Jadi struktur yang ada, struktur yang lebih dalam dari itu masih utuh. Ya, jadi dermis mulai kena. Nah, sementara yang derajat 3 ini saudara itu lebih dari itu ya. Bahkan jaringan di bawah kulit pun juga terkena. Ya. Bahkan sampai ada yang ke tulang ya, tulangnya kelihatan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, mungkin kalau di rumah sakit ya tidak dibagi, yang derajat 2 ini tidak dibagi superficial, mid maupun deep ya. Biasa di rumah sakit ya cuma derajat 1, 2, 3 gitu saja ya. Yang di sini ada epidermis, di sini ada dermisnya, di sini di bawah subkutan sampai ke bawah. Nah, kira-kira gitu ya. Gampangnya begitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang luasnya. Ya, luasnya ini berbicara tentang prosentase. Ya, TBSA. Ya, total body surface area. Jadi luas permukaan tubuh. Nah, kepala itu saudara, kalau kepala kita ini semuanya ini ya, wajah ya. Wajah ini disebut dengan rule of 9 ya, jadi rule of 9 gitu kan. Nah, 9 inilah kalau kepala ini ya 9 dibagi depan dan belakang gitu saudara. Lengan ini 9 ya, dibagi depan dan belakang ya ini ya. Satu lengan ini 9. Nah, gitu ya. Dada ini 9, perut 9, kalau digabung menjadi 18. Punggung ini 9, pinggang 9, kalau ditambah menjadi 18. Kaki ya utuh ini ya 18 ya, kalau dibagi 2 99. Dan begitu seterusnya. Makanya disebut dengan rule of 9. Ya, rule of 9. Jadi 9 yang pertama kepala 1, tangan 2, 3, ya, 4, ya, dada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Nanti dihitung ini. Gunanya itu apa? Gunanya nanti menentukan kebutuhan cairan. Nah, yang lain dilakukan semua pemeriksaan, hanya saja tadi ya, yang paling penting adalah pada daerah luka bakarnya ya. Nah, penanganan. Nah, ini tadi saudara. Jadi kalau Anda sudah tahu ya berapa luas luka apa namanya? Berapa derajat dan luas luka bakarnya, maka bisa ditentukan pasien ya. Ini adalah rumus pemberiannya ya. Rumus pemberian cairan ya. Jadi 4 ml ya. Berapa sih luasnya? Berapa kilo orangnya? Ya. Totalnya berapa di sini? Nah, separuh dari total jumlah kebutuhan cairan itu diberikan dalam 8 jam pertama. Separuhnya diberikan dalam 14 jam setelahnya. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba latihan di sini ya. Seorang pria 70 kilo mengalami luka bakar 35%. Ya, dideritanya pada pukul jam 11 malam. Di UGD 12 jam 12. Ya, berapakah kebutuhan cairannya? Maka dikalikan saja. Ya, 4 kalikan 70 kalikan 35. Ya, 4 ml kalikan berat badan kalikan luas. Ketemu 9 liter, 8 atau 9.800 liter. Ini harus diberikan dalam 24 jam. Nah, ini dibagi menjadi setengahnya ya, atau setengah dari 98 ini adalah ini ya, 4.900 diberikan dalam waktu 8 jam pertama, sisanya diberikan dalam waktu 16 jam. Nah, kira-kira gitu ya.
Nah berhubung ya, nah ini ada tambahannya ya. Jadi pasien sebelumnya kan nggak minum, nggak makan dan seterusnya kan. Dari awal kejadian sampai di bawah, sampai dihitung ini kira-kira ya itu ada 2 jam ya. Maka yang 8 jam ini tinggal 6 jam. Nah kira-kira gitu kan. Maka 490 mili yang separuh ini yang seharusnya diberikan 6 jam ini, ya maka dia diberikan dalam waktu 6 jam. Ya. Nah, karena ini jumlahnya dibagi dengan 6 jam, maka 1 jamnya mendapatkan 817 mili. Ya, hampir 1 liter dalam 1 jam itu diberikan. Nah, ya. Oke ya, kira-kira Izin begitu bertanya, Pak. nanti. Ya, silakan. 4-nya dari mana tadi? Rumusnya, Mbak. Mana tadi? Ini loh, Mbak. 4 mililiter rumus ini ya. Ini luasnya, ini kilogram berat badan. Sehingga kalau kita terapkan di sini, ya cukup diketahui ini aja, dan ini saja. Sebab apa? 4 ini sudah rumus. Nggak boleh diubah 3, nggak boleh diubah 2, nggak boleh. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, yang boleh berubah ini ya, misalnya 65 kilo, luas luka bakarnya 15 misalnya, atau 20 misalnya, ini dirubah. Sehingga nanti bisa didapatkan jumlah cairannya berapa. Ya, separuh diberikan dalam waktu 8 jam, separuh sisanya diberikan dalam waktu 16 jam. Ya, kalau jarak antara kejadian ya dan ketika mau diinfus itu ternyata diketahui katakan 3 jam, ya maka yang 8 jam ini berkurang menjadi 5 jam. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kejadian dengan penghitungan atau mau dilakukan penggantian resusitasi cairan itu sangat pendek, ya tidak apa namanya bisa jadi kemudian pemberiannya tetap dalam waktu 8 jam. Kira-kira gitu. Nah, saudara, sekarang kita berbicara tentang pertolongan pertama ya, belum keperawatan ya, belum manajemen keperawatan. Kita berbicara tentang pertolongan pertama yang sering kali dilakukan oleh penolong ya, tatkala dia menemukan korban dari korban dari luka bakar ya. Ya, jadi apa sebaiknya dilakukan? Pertama, hentikan proses pembakaran. Ini saya ambil dari WHO ya. Jadi sambil saya WHO pedoman tentang bagaimana penanganan luka bakar ya. Hentikan proses pembakaran dengan melepas pakaian dan mengakhiri luka bakar ya. Maksud mengairi ya, bukan mengairi. Maksudnya disemprot dengan air kira-kira gitu ya. Nah, saudara, saya pernah melihat ya di YouTube itu, wah luar biasa. Orang mana? Lupa. Yang jelas luar negeri ya. Bunuh diri atau apa begitu saya nggak tahu. Jadi menyiram tubuhnya dengan bensin, kemudian dibakar gitu ya. Luar biasa ya. Nah itu ini salah satu caranya adalah memadamkan dengan berguling-guling di tanah. Salah satu caranya ya. Sebab terkadang disemprot dengan air pun juga padam ya. Kalau kemudian ada bensin ya, menggunakan bensin atau menggunakan bahan bakar lain, itu sulit untuk dilakukan pemadaman. Atau saudara ini ya menggunakan selimut ya, tentu selimutnya dibasahi ya, baru kemudian diinikan. Intinya api itu kalau dia ditutup ya, tidak ada udara yang masuk, dia pasti mati. Nah ya, biasanya kita memiliki pelatihan BLS ya biasanya, dan kemudian salah satu topik tambahannya itu adalah penggunaan api ringan kita. Nah, kita dipraktekkan di sana ya bagaimana kita memadamkan dengan kain ya, dengan kain goni ya, kain apa namanya? Sa, sebentar ya. Sa, sepertinya ada orang, Sa. Waalaikumsalam. Kedap ya? Wah, ini terganggu ya. Ada orang. Kamu boleh ada? Oke, sebentar ya. Saya stop dulu ininya.
Nanti saya record lagi. Nah, ini. Baik ya, kemudian berikutnya gunakan air dingin yang mengalir ya. Nah, jadi bukan direndam di air tapi menggunakan air dingin yang dialirkan. Kemudian pada luka bakar kimia, hilangkan dan encerkan bahan kimia dengan mengairi air dalam jumlah besar ya. Kemudian bungkus pasien dengan kain atau spray bersih dan bawa ke fasilitas terdekat yang sesuai dengan perawatan medis ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dihindari, saudara. Jangan mulai pertolongan pertama sebelum memastikan keselamatan Anda sendiri. Ini sering terjadi ya, membantu orang membebaskan dari sengatan listrik malah kesetrum. Nah, ini ya. Kemudian jangan mengoleskan pasta, nah, katakan odol ya, dan seterusnya, minyak ya, atau yang lainnya ya, pada luka bakar, karena itu justru akan mempersulit ya, mempersulit penanganannya nanti ketika di rumah sakit. Jangan mengoleskan es ya. Kemudian hindari pendinginan yang terlalu lama dengan air. Ya, karena apa? Karena bisa terjadi hipotermia. Jangan membuka lepuh ya. Jadi kalau kemudian ada luka bakar melepuh ya kulitnya, jangan kemudian dirobek ya, dengan tujuan agar kemudian cairannya keluar ya. Memang tidak nyaman ya. Mau duduk dan seterusnya susah ya. Kalau terkena di bagian belakang mungkin ya. Tapi sekali lagi saudara, kalau itu kemudian dibuka cairannya, maka ada luka, dan luka itu berpotensi masuknya kuman patogen ya, sehingga menimbulkan infeksi. Jangan mengoleskan bahan apapun ke luka ya, karena dapat menyebabkan infeksi. Hindari aplikasi obat topikal sampai pasien telah ditempatkan ya di ruang-ruang perawatan ya. Oke. Baik, sekarang manajemen keperawatan yang dilakukan adalah ini ya, tanda-tanda vital ya, diukur, oksimetri diukur, GJS-nya juga diukur, skala nyeri ya, kemudian dapatkan hasil laboratorium baik darah lengkap ya, urea, elektrolit ya, kadar glukosa darah, kemudian hasil rongsen dada ya, X-ray, kemudian analisa gas darah ya, analisis apa ini? Ini sudah ada kadar glukosa. Ya, ini kalau tidak salah gas darah ya, analisa gas darah. Kemudian EKG ya, elektrokardiografi, dan kemudian juga dapatkan riwayat apakah bagaimana, apakah pasien bagaimana dengan status dari tetanusnya ya. Ini saudara diagnosa keperawatannya yang mungkin ya muncul ya pada kondisi luka bakar, khususnya di ruang gawat darurat ya. Defisiensi volume cairan, defisiensi volume cairan ya, defisit ya. Kemudian nyeri akut ya. Oh, itu luar biasa saudara ya. Jadi luka bakar kalau derajatnya itu 1 atau 2 lah ya, itu luar biasa nyerinya ya. Itu kalau Pak Arif sering mendengarkan di ruang kombusio itu seperti ruang penyiksaan ya. Kalau pagi hari perawatan itu biasanya sampai jam 11 jam 12 siang dari pagi, itu mirip dengan ruang penyiksaan. Kenapa? Karena orangnya berteriak-teriak terus ya sepanjang perawatan luka. Perfusi jaringan perifer tidak efektif ya, kerusakan integritas kulit ya, pemulihan pembedahan yang tertunda, risiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas ya, risiko kekurangan volume cairan, risiko infeksi. Ini apa namanya, saya ambil dari buku yang sama ya, karangan Oakley. Sebenarnya ada banyak ya, cuma kemudian yang saya lihat relevan sepertinya ini, karena kita gunakan di dalam setting gawat darurat emergensi ya. Nah, bagaimana intervensi keperawatannya? Ada manajemen airway ya. Nah, ini manajemen airway mulai dari yang simple ya, dari yang sekedar head virgin lift ya, sampai kemudian pemasangan alat-alat intubasi ya, NPA, OPA, bahkan ETT ya, dan seterusnya. Proteksi airway ya, ini ya, intubasi endotracheal ya, ETT. Beri oksigen ya jika ada cedera inhalasi. Siapkan ventilasi bagi pasien luka bakar ya, baik itu di airway-nya maupun kemudian di cedera paru maupun hipoksia. Siapkan akses intravena biasanya untuk obat-obatan dan pemberian infus ya.
Kemudian resusitasi cairan sesuai dengan tadi ya formula Pacman. Sebenarnya ada beberapa ya, nggak hanya satu ya. Cuma cukuplah satu ya, nggak usah banyak-banyak ya. Atau dengan satu itu sebenarnya sudah apa namanya cukup ya. Dan yang memang paling sering digunakan juga rumus itu ya, Pacman itu ya. Berikan analgesik ya dari golongan opiat ya. Jadi tidak sekedar analgesik seperti paracetamol, tapi karena biasanya tidak bisa menurunkan nyeri itu ya. Nah, analgesiknya yang jauh lebih kuat yaitu dengan menggunakan opiat karena dia masuk ke dalam kategori obat ini ya, obat apa namanya narkotik ya. Tentu dengan resep dokter ya, nggak bisa kita beli dengan bebas ya. Nah di sini jika perlu kolaborasi pemberian morfin ya. Ini kenapa tepat terlarang ya, tidak bisa dikonsumsi secara bebas ya. Penyalahgunaan akan berdampak pada hukum. Kemudian tentunya perawatan luka bakar. Nah, ya. Bakar. Oke, saudara. Oke, selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Nah, ya, hampir jam 9 kurang 4. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Saya stop dulu recordingnya.